Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama Aqidah Akhlak dengan tema Rukun Iman. Silahkan anak-anak sekalian mempersiapkan bukunya, alat tulisnya. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi anak-anak sekalian, rukun iman. Apa sih rukun iman anak-anak sekalian? Rukun artinya dasar atau pokok. Iman artinya yakin atau percaya. Jadi rukun iman adalah dasar keyakinan kita sebagai umat Islam anak sekalian. Rukun iman itu ada berapa anak-anak sekalian? Ya betul, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita masuk subtemanya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada walaupun tidak terlihat anak sekalian. Percaya kepada Allah berarti beriman kepada Allah, maka kita harus menyembah hanya kepadanya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya anak sekalian. Lah, ini coba dilihat anak sekalian, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Maha Pencipta. Coba kita lihat anak sekalian, bahwa Allah itu Maha Pencipta. Maha Penciptanya bagaimana? Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah Maha Pemurah. Allah memberikan makanan bagi manusia, hewan, tumbuhan anak sekalian. Kemudian Allah Maha Pengasih. Allah memberikan kita kedua orang tua yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah Maha Mendengar, bahwa Allah mendengar doa kita baik di waktu pagi dan petang. Kemudian anak sekalian, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan iman yang ke berapa anak sekalian? Dua. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat sangat patuh dan tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba anak sekalian, jumlah malaikat ada berapa? Siapa yang tahu? Ya, jumlah malaikat itu banyak sekali. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Lah ini coba dilihat nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Jibril. Tugasnya apa? Penyampai wahyu. Yang kedua, Mikail. Tugasnya apa? Membagi rezeki. Yang ketiga, Israel, pencabut nyawa. Israfil, peniup sangkakala. Mungkar, penanya kubur. Nangkir, penanya kubur juga. Raqib, pencatat amal baik. Atid, pencatat amal buruk. Malik, penjaga neraka. Dan Ridwan itu penjaga surga anak sekalian. Lah, bisa dicermati ya anak sekalian untuk nama-nama malaikat tadi. Kemudian kita masuk pada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya anak-anak sekalian. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berisi ajaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lah ini anak sekalian, kitab Allah yang mana menjadi panduan hidup kita semua. Ada 4 kitab Allah anak sekalian. Yang pertama, apa anak sekalian? Ya, Taurat. Taurat itu diberikan atau diutuskan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran anak sekalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak sekalian, kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna anak sekalian, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yang ada pada kitab terdahulu anak sekalian. Kemudian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul artinya utusan,
Rasulullah artinya utusan Allah. Rasulullah berjumlah 25 yang tugasnya menyampaikan perintah-perintah Allah kepada manusia. Lah ini anak sekalian, ada 25 nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Lah itu anak-anak sekalian nama-nama nabi. Kemudian iman kepada hari akhir anak sekalian. Dan menjadi rukun iman yang terakhir. Yang ke-5. Hari akhir disebut juga hari kiamat anak sekalian. Hari kiamat, hari di mana alam beserta isinya akan dihancurkan oleh Allah sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Coba dilihat ya anak sekalian, itu ada gunung meletus, kemudian kapal dan lain sebagainya hancur. Nah, itu anak sekalian. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Coba diperhatikan anak sekalian. Coba diperhatikan ya, qada dan qadar artinya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Qada dan qadar Subhanahu wa taala ada yang tetap dan ada yang masih dapat diubah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus berusaha sebaik mungkin memperoleh hasil yang paling baik. Lah, ini contoh anak sekalian, iman pada qada dan qadar. Misalnya, kematian yang dialami semua manusia. Jika ketentuan Allah sudah datang padanya. Nah, itu termasuk ketentuan Allah. Kemudian ada juga jika kamu atau anak-anak sekalian ingin pandai, harus belajar dengan tekun dan rajin serta berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi apa? Jadi pintar. Kemudian anak sekalian, tugas mandiri. Yang pertama, menghafalkan anak sekalian rukun iman dari 1 sampai 6. Yang kedua, mengerjakan soal-soal berkaitan dengan rukun iman yang ditulis di buku tugas anak sekalian. Kemudian, lah ini soalnya. Coba diperhatikan ya, dari nomor 1 sampai 10. Kita sudah belajar rukun iman. Iman artinya, jumlah rukun iman ada, dan seterusnya. Coba dilihat jawabannya di samping itu. Lah, demikianlah pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.